para pendengar Suyanto.id. Yuk kita bikin beef stick. Ini sedang menjadikan apinya dibuat dari arang supaya memiliki aroma tertentu. Ini dengan chef amatiran ini, tapi hampir profesional. Kita lihat kenapa api harus dibuat dari arang, logikanya seperti apa, kita lihat yuk. Nah ini namanya chefnya Pak Bayu Adi Prabowo. Kenapa arang dibikin ini Pak Bayu? Karena arang itu relatif murah, yang pertama. Yang kedua karena proses memasak daging ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Tentu saja kalau dengan arang jauh lebih hemat dibandingkan menggunakan gas. Yang ketiga, faktor lain kenapa memilih arang dibandingkan gas adalah aroma yang tercipta dari arang tentunya menimbulkan aroma yang berbeda juga ketika menggunakan gas. Kita pengen mendapatkan aroma daging yang smoky dan juga yang flavornya tentu saja sangat gurih. Nah, apakah arang ini ada preferensi? Arang dari patok, arang dari kayu apa? Misalnya yang paling dipilih orang? Sekarang kita menggunakan 3 jenis arang atau 3 jenis kayu. Yang pertama kita pakai arang dari kelapa karena relatif lebih mudah didapatkan dan juga harganya lebih murah. Kemudian selain itu arang dari kelapa juga relatif mudah dihidupkan. Oke. Apel dan rambutan. Ya. Kenapa nggak pakai kayu cendana? Karena relatifly untuk dipakai dalam grill itu menggunakan kayu buah-buahan. Karena kayu buah-buahan itu aromanya berbeda dibandingkan kayu-kayu yang lainnya. Menggunakan kayu rambutan karena kayu rambutan relatif mudah ditemukan di Indonesia. Biasanya di Indonesia kalau nggak rambutan adalah kayu nangka. Cuman karena dapatnya kayu rambutan kita pakai kayu rambutan. Sedangkan kalau untuk kayu apel sendiri kita dapatnya dari Bandung. Nah ini sangat dianjurkan, direkomendasikan untuk membuat jenis masakan yang biasanya diasapkan. Nah kita mau bikin steak, jadi kita mau coba pakai kayu apel yang sudah dikeringkan. Ini percobaan pertama kali atau sudah beberapa kali kayu apel? Ini sudah berulang kali kita pakai apel. Apel juga kalau di luar kayu cedar biasanya, cuman karena di Indonesia susah mendapatkannya, kita pakai kayu apel aja yang relatif lebih mudah. Dan juga harus yang dikeringkan karena biar lebih mudah terbakar. Jadi efek asapnya kan nggak ada kalau kering. Kalau kering justru walaupun nggak ada, tapi kita gunakan jenis selain kayu yang dalam bentuk bulk, kita juga pakai serbuk. Nah itu serbuk itu yang biasanya menciptakan asap yang lumayan banyak ketika di grill. Oke. Nanti saya tunjukkan kalau udah proses masak. Ya. Dan ini tadi ketika untuk mengawali bikin api tidak boleh pakai minyak tanah atau bensin ya untuk mengawali. Kalau saya biasanya pakai fire starter yang dijual di pasaran. Kenapa tidak menggunakan jenis minyak seperti bensin atau minyak tanah? Karena relatif meninggalkan residu bau yang lama, sehingga ketika proses masak nanti akan menimbulkan bau yang cukup mengganggu ketika kita masak di dagingnya ya. Jadi kita cenderung menggunakan bahan fire starter yang sebenarnya sama seperti bahan dari coconut juga, dari kelapa juga, tapi ini sudah didesain sedemikian rupa agar mudah dibakar. Nah, ini sebenarnya apinya sudah luar biasa, sudah mirip-mirip api neraka ini. Tapi belum dimulai dan dagingnya masih disiapkan. Saudara-saudara, inilah cara membuat beef stick, dan saya yakin ini sangat hemat jika dibandingkan dengan jika kita makan di restoran. Di restoran saya kira beef stick yang rib eye itu sekitar 190.000, tapi kalau wagyu kira-kira 450, ada yang 600, tergantung marbling wagyunya. Nah ini kita lihat nanti bagaimana kelanjutan memanfaatkan
eh, daging yang sudah kita beli dan kita bikin sendiri sambil untuk menyalurkan hobi, rileks, dan inilah cara menghemat untuk makan steak. Nah sekarang ini akan kita mulai. Kita prepare dulu. Nah, Ini jenis kayu yang kita pakai tadi untuk fire starter, kayu apelnya. Ini bentuknya cang. Kayu apel. Kayu apel. Nah untuk menstimulus atau membuat asapnya tadi lebih banyak ya, kita pakai jenis yang udah dicop. Oke. Seperti Oke, ini. ya. Jadi ini ketika ditaburkan gini, asapnya langsung, Oke. langsung banyak. Nah, kita pakai dua jenis potongan yang berbeda. Ya. Indikatornya apa kalau bara api ini sudah siap untuk digunakan untuk memanggang? Kalau udah terbakar sempurna, biasanya dia warnanya berubah dari yang awalnya hitam ini menjadi putih. Ini berarti dia sudah siap untuk digunakan karena sudah terbakar ya. Nah ini udah hampir semuanya udah hampir putih ya. Yang putih yang siap. mana? Arung-arungnya tadi? Ya ini kan udah mulai. Ini kan kalau ini belum terbakar nih masih hitam warnanya. Sedangkan kalau sudah full untuk ready digunakan, ini akan berubah warna menjadi putih seperti ini. Oke. Ya udah, kita menunggu dagingnya disiapkan. Nanti proses selanjutnya akan kita ikuti. Nah, ini sudah siap. Apinya sudah luar biasa panas, sehingga saatnya untuk kita menaruh daging sapi yang sudah kita siapkan. Dagingnya apa ini, jenisnya Bayu? Kita pakai dua jenis daging, ini sirloin sama ini rib eye. Dua-duanya dari Australia. Oh, apa ini? Keunggulannya sirloin dibandingkan rib eye? Sebenarnya sama aja sih, dua-duanya termasuk top grade dari daging sapi ya. Tapi kita pakai ini karena dua-duanya cenderung empuk gitu ya, dan punya sedikit lemak. Nah lemak inilah yang kita cari sebenarnya untuk ketika dimasak dia ikut menimbulkan rasa yang gurih gitu, yang relatif masih affordable lah untuk kita makan karena tidak terlalu banyak lemaknya dibandingkan daging-daging jenis lain. Bumbunya apa? Bumbunya kita cuman pakai salt, pepper, sama ada kita pakai oregano. Ini kita Oregano. ya oregano, dried oregano. Ini kita langsung taruh aja. Wow, Kita langsung taruh, kita pakai dua jenis cara memasak. Yang pertama direct heat dulu, langsung di atas bara api untuk menimbulkan tekstur daging yang crispy. Langsung kita taruh di atas. Di atas api langsung maksudnya? Tapi langsung nanti kita juga akan pakai indirect heat juga. Ini untuk menimbulkan flavor yang lebih wangi lagi ketika dagingnya dimasak. Ya ini direct, ini direct fire-nya langsung dan di atas. dikipas. Ini kita masak sampai nanti suhu internal temperature-nya sekitar 60 sampai 65. Kita cari tingkat kematangan medium sampai medium well. Maksimal kita mungkin medium well lah, karena kita kan masak steak ada untuk anak kecil juga, jadi cenderung mencari yang sudah tingkat kematangannya bisa aman dikonsumsi anak kecil. Aman dalam arti apa? Aman dalam arti mudah dikunyah. Aman dalam arti ya nggak terlalu merah lah dagingnya. Karena kan kita nggak mau juga kalau daging terlalu merah nanti anak kecil mungkin nggak familiar. Oh ini baunya kok seperti merica, dikasih merica ya? Ya ada black pepper juga kita pakai. Black pepper, oregano, Dan salt sama garam ya. oh salt. Iya, salt pepper. Oke. Oregano dari mana itu oregano? Oregano itu jenis tumbuhan yang untuk aromatik memang. Biasanya kalau nggak oregano kita pakai thyme. Cuman karena kita punyanya oregano, kita pakai oregano. Karena Apa yang satunya apa? Thyme. Kalau bahasa Indonesia thyme. Oh, oke. Padahal kita kan juga punya bumbu-bumbu yang memiliki aroma itu. Kenapa nggak dipakai sih? Ya sebenarnya bisa pakai jenis aromatik lain sih, kayak misalnya bunga adas, daun adas itu bisa kita pakai juga, atau
Biasanya rosemary juga bisa, cuman ya karena kita seringnya make oregano ya, karena kita masak nggak cuma masak steak aja, kita biasanya masak pasta juga, itu masih sering kita gunakan juga oregano untuk menimbulkan fragrance dari masakannya. Oke. Berapa lama ini di direct fire-nya ini? Kalau lamanya sih sekitar mungkin 6 menit ya. 6 menit udah 2 set, each set, jadi totalnya mungkin 6 menit. Each set 3 menit lah. Yang penting nanti kita kontrol pakai apa namanya? Oh, temperatur. Wah, ini saudara-saudara, ini chefnya walaupun semi profesional juga pakai teknologi untuk melihat bahwa temperaturnya sudah tinggi. Oh, kenapa ya nyala itu dari lemak ya? Ya, dari juice-nya biasanya. Dari jus daging. Dia. Kenapa daging ini dari Australia? Kenapa ya? Kok kita nggak bisa bikin sendiri? Nah, itu sih sebenarnya ekosistem yang harus kita bangun ya, nggak cuman kita membesarkan tapi juga ekosistem semuanya, ekosistem pangannya, ekosistem risetnya, segala macam juga kita harus perhatikan, karena daging ini, sapi ini walaupun kelihatannya simpel tapi untuk menciptakan daging yang berkualitas tuh ada tekniknya juga sebenarnya. Ya. Kita kenal Wagyu itu kan cara membesarkannya pun nggak sembarangan ya. Ya. Mereka bisa menciptakan daging berkualitas tinggi sampai harganya jutaan, itu kan pasti menggunakan riset. Nah, kita saya rasa sih belum siap di segi itu, termasuk juga pakannya pun saya rasa ini juga tadi sepertinya ini grain feed ya, jadi makannya calon sapinya itu dari grain. Dari ya, biji-bijian. Nah, yang paling misalnya Wagyu dari apa? Rumput-rumputan. Wagyu biasanya rumput-rumputan juga. Oh, di atasnya Wagyu itu apa ya? Yang Kobe ada juga sebenarnya. Iya ya, Kobe. Oh, Kobe lebih mahal. Jadi luar biasa ini. Ini Wagyu kan ada tadi di restoran tadi kan ada yang 600.000 ya. Satu potong ini, saudara-saudara, satu potong Wagyu itu 600.000 kalau di restoran. Kalau yang ini rib eye dan ini tenderloin ya? Rib eye sama sirloin. Oh, sama sirloin. Sirloin dan rib eye itu saya kira di restoran itu 190.000 lah. Kalau kita bikin sendiri saya kira separuhnya mungkin. Lumayan lah, sambil untuk main-main, untuk mengisi waktu, bukan semangatnya hemat melulu tapi untuk kepuasan saya kira. Oke. Gimana temperaturnya tadi? Temperaturnya udah mendekati 60. Udah. Coba gimana ngetesnya tadi? Udah. Bentar lagi kita angkat terus kita diamkan dulu. Ini dites. Oh, dites. Ya, ini coba. Lidah sapi. Dites. Oke. Itu lidah sapi. Oke, ya. Internal temperaturnya masih rendah sih, masih 40. Kita tunggu dulu. Ya, oke. Udah mendekat, udah 50. Yang di sini 54, ya 50. Ya, inilah. Jadi kita tunggu setelah direct ini selesai, nanti akan ada proses selanjutnya. Nah, ini saudara-saudara, ini proses selanjutnya akan dilakukan yang tadi dibangun di direct. Coba tes dulu, tesnya supaya biar tahu para pemirsa, tes ngetes temperaturnya ini dites. Ini udah 55. Ya, oke. 56 masuk ke 60. Oke, udah sekarang kita masuk ke proses selanjutnya. Ini udah sekitar 60 juga. Oke. 60 derajat Celcius ya. Celcius udah. Ya. Sehingga Sebenarnya udah bisa langsung dikonsumsi, cuman kita masih mau nyari aroma smoke-nya dulu bentar. Ya. Sekitar ini sebetulnya sudah 1 menit. siap dikonsumsi. Itu rarely dan mungkin itu atau udah medium sih ini sebenarnya. medium. Kita masih mau. Oke. Nah, sekarang bentar, kita sekarang ditutup supaya memiliki aroma yang lebih baik gitu ya, Bayu. Ya, tujuannya ditutup ini adalah untuk membuat indirect heat. Jadi dengan ditutup itu maka akan ada aroma-aroma yang bisa masuk ke dalam
daging. Dikasih apa tadi? Jampi-jampinya tadi. Jadi kita kasih ini. Nah, Se- ini apa namanya? Kalau kita tutup tuh kayak gini biasanya. Oh, Ada asap iya, yang keluar. iya. Dan kita ini kettle-nya, ini kan kettle nggak kita buka keseluruhan karena biar asapnya kejebak di dalam. Oke. Biar memasak. Ya, itu tadi berasap karena dikasih tatal ya, rajangan kayu. Kayu apa Jangan tadi? Kayu apel. Kayu apple. Jadi dikasih kayu apple supaya aromanya itu masuk ke dalam daging yang kita masak tadi, yang kita panggang, kita bikin steak. Berapa lama ini Kalau lama-lama 1 menit mungkin udah cukup sih. Beda ya tampilannya setelah ditutup nih. Sama aja sih sebenarnya. Karena nggak lama. Kalau misalnya dimasak lebih lama dengan indirect heat terus pakai metode smoke tadi sih tampilannya akan berbeda dari indirect heat ya. Kalau indirect heat kan karena dia langsung di atas api pasti cenderung akan burn gitu di surface-nya. Cuman kalau kita kasih indirect smoke itu biasanya dia ada ring fire-nya. Ada smoke fire-nya, jadi di luar, lapisan luarnya itu merah, lapisan dalamnya akan brown. Jadi perbedaan antara daging yang dimasak dengan metode smoke sama yang di metode grill biasa itu biasanya di luar lapisannya itu akan ada lapisan merah, red, slightly red gitu. Tapi apa mungkin dari sejak awal pakai metode smoke? Mungkin, cuman lama dan itu biasanya digunakan untuk jenis daging yang agak cenderung membutuhkan waktu lebih lama kita proses masak. Dan biasanya itu bukan top grade dari dagingnya, kayak misalnya kita pakai daging brisket ataupun daging iga itu biasanya kita masak dengan metode yang lebih lama, bisa makan waktu sekitar 5 jam lah minimal. Nah itu membutuhkan kayu yang lebih banyak, juga membutuhkan tentu saja membutuhkan resource yang cukup menyita waktu juga sih. Dan harus beberapa kali dicek juga temperatur. Sekarang saatnya dicek kali. Ini udah nih, kita harus Ya. Nah, tadi kan ada di resting, diistirahatkan setelah matang dari di grill tadi. Nah, selama resting itu ternyata dikasih butter, dikasih mentega. Apa manfaatnya mentega ini? Mentega untuk nambah rasa aja sih, untuk biar gurih aja. Jadi ini diratakan supaya flavornya itu lebih baik, lebih memiliki rasa yang spesifik. Andai kata tidak, nggak apa-apa saya kira ya. Kalau nggak dikasih opsional mentega, aja sebenarnya. atau kesukaan itu pilihan. Opsional. Nah setelah ini saya kira tentu saja ini masuk proses berikutnya. Kalau mau untuk makan anak-anak ya memang harus dipotong-potong, dan kalau orang tua saya kira siap dikonsumsi. Nah oleh karena itu setelah steak ini jadi seperti ini, maka tentu disiapkan temannya steak. Itu biasanya kita membuat salad dan french fries sehingga komplit lah menu hidangan steak. Beginilah cara membuat steak, dan tentu ini adalah sangat ekonomis. Ini proses selanjutnya, Kamu potong dulu. dipotong-potong karena ini harus dengan Lihat, ini anak-anak. sangat sesuai dengan yang kita harapkan, medium well. Ya, medium well itu adalah steak yang di dalamnya tidak terlalu matang. Kalau terlalu matang tidak steak, jadinya empal ya. Jadi saudara harus hati-hati. Ini steak yang tampilannya istimewa, dan ini baunya saja sangat nyus. Kalau ini dikonsumsi dengan salad, kemudian french fries, kentang goreng, saya kira sudah merupakan menu yang sehat. Saya yakin ini jauh murah membuat sendiri sebetulnya. Di samping hanya jatuh separuh harga,
kita kalau keluar kan juga beresiko. Beresiko yang kita tidak tahu resikonya, tapi kita tidak cari resiko, tapi yang jelas harus susah cari parkir dan sebagainya. Gitu ya saudara-saudara, cara kita membuat steak. Mudah-mudahan Anda semua terinspirasi untuk membuat steak sendiri, nggak usah ke restoran. Ya kalau semua berpikir begitu restorannya nggak laku, tapi sesekali lah bikin sendiri untuk berekreasi dan juga untuk supaya kita memiliki inspirasi mengenai bagaimana menyiapkan masakan yang baik untuk kita dan keluarga kita. Jadilah steak. Sekarang saatnya kita coba. Gimana rasanya kira-kira? Rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dicoba. Dan, ya, coba. Pinan. Enak tidak? Nah, Oh enak. Gimana kalau enak? Tangannya. Oke. Gimana? Ya enak ya. Mau lagi nggak? Ya oke. Ini ternyata anak kecil bilang enak. Saya kira orang gede juga enak. Nah begitu saudara-saudara, sampai ketemu lagi.